Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semua, hari ini di hari Jumat yang disebut dengan Sayyidul Ayyam atau rajanya hari, kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa mengikuti pembelajaran via online ya di rumah masing-masing. Anakku, hal ini tentu untuk kita semua sangat berat, tapi ini adalah jalan yang terbaik buat kita semua agar kita semua selalu sehat dan kita aman dari segala penyakit yang sedang mewabah di negeri kita. Baik anak-anakku, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam untuk kelas 5. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni faman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita baca satu surat, yaitu surat Al-Ma'un. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Ma'un. Wahid itsnain tsalatsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku semua, hari ini tema tentang mengenal Rasul-Rasul Allah. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah siswa dapat mengenali nama-nama Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua siswa dapat menjelaskan tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah. Baik anak-anakku, ya lanjut ke materi ya. Mengenal Rasul-Rasul Allah. Ada yang tahu anak-anakku semua apa yang disebut dengan Rasul-Rasul Allah? Coba. Rasul-Rasul Allah. Ada yang tahu anak-anakku yang disebut dengan Rasul? Ya, Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang berjenis kelamin laki-laki. Ya, jadi semua rasul dan nabi itu adalah laki-laki. Ya, ini rasul dulu ya anak-anak. Ya, rasul manusia laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu atau pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Nah, ini anak-anakku ya. Jadi definisi atau arti ya, rasul secara bahasa artinya utusan. Nah, jadi rasul itu utusan. Secara bahasa ya. Kemudian secara istilah rasul adalah manusia
laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Apa isi wahyunya? Nah, isi wahyunya adalah intinya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, ya coba ada yang tahu percaya atau iman kepada Rasul itu merupakan rukun iman yang keberapa? Ya baik, coba ada yang tahu rukun iman yang ke berapa? Yang keempat, bagus. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu rukun iman tuh yang wajib diimani, wajib dipercaya oleh kita semua selaku umat muslim adalah iman kepada rasul-rasul Allah. Tuh, wajib. Ya, jadi anak-anakku, rukun iman yang ke-6 itu harus kita kuasai ya. Rukun iman dari 1 sampai 6 harus kita kuasai. Iman kepada Allah artinya apa? Iman kepada malaikat. Ya, bagaimana malaikat, ada berapa malaikat ya, tugasnya, sifat malaikat seperti apa? Ya, kemudian kitab-kitab Allah yang diimani ada 4. Ya, sebenarnya banyak. Ya, ada 4 ya, tapi yang wajib dihafal ada 4. Ya, yang wajib dihafal ada 4 kitab. Kemudian yang iman yang keempat yaitu yang kita pelajari sekarang, yaitu iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi percaya kepada Rasul Allah adalah kewajiban. Nah, setiap umat Islam harus meyakini bahwa percaya atau iman kepada adanya Rasul Allah itu adalah wajib. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul, telah mengutus utusan dalam setiap generasi manusia untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni yang paling utama adalah tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani Rasul berarti tanda atau bukti kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya setelah kita mengimani Rasul, kita juga harus meneladani sifat-sifat Rasul. Bagaimana ajaran Rasul, hadis dari Rasul, ya, Rasul kita Nabi Muhammad. Nah, itu adalah tuntunan hidup bagi kita yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, Rasul selalu makan dan minum ya dengan tangan bagus atau tangan kanan. Maka kita semua harus meniru Rasul dengan makan dan minum menggunakan tangan kanan dan juga membaca Bismillah, karena Rasul setiap kali melakukan perbuatan baik itu dengan Bismillah. Kullu amrin dibalin la yubtada'u bil basmalah fa huwa aqta. Tuh ya. Nah, itu kata Rasul. Nah, selanjutnya selanjutnya ya. Kita mengenal Rasul-Rasul Allah dulu ya. Yang pertama, iman kepada Rasul Allah. Tuh ya, tadi sedikit sudah diterangkan bahwa iman kepada Rasul Allah itu merupakan rukun iman yang keempat ya. Nah, iman kepada Rasul artinya kita selaku umat Islam percayai dan meyakini adanya Rasul-Rasul Allah.
Ya, Rasul Allah ini bertugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berisi tentang tauhid. Ya, terutama tauhid ya. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya adalah Nabi Musa. Di sini mengambil contoh Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada kaumnya, kaum Yahudi. Kemudian Nabi Isa ya menyampaikan wahyu dari Allah kepada kaum Nasrani. Nabi Muhammad menyampaikan wahyu kepada kita semua selaku umat Islam. Nah, anak-anakku semua ini ya. Ini contoh Rasul Allah yang diutus kepada kaum-kaumnya. Nabi Musa kaumnya kaum Yahudi. Nabi Isa kaumnya Nasrani dan Nabi Muhammad kaumnya adalah Islam. Kita semua anak-anakku ya, kita generasi terakhir Islam itu karena nabinya nabi terakhir. Nah, tugas kita sebagai umat Islam yaitu mempercayai adanya rasul-rasul Allah. Ya, mempercayai adanya rasul-rasul Allah. Artinya ya, kita percaya bahwa rasul Allah ini adalah orang-orang pilihan, laki-laki pilihan yang terbaik di antara umatnya. Ya. Secara fisik anak-anakku, yang namanya nabi dan rasul itu yang paling gagahnya, yang paling gantengnya dipilih. Kemudian yang paling cerdasnya, yang paling pinternya, yang paling amanahnya, yang paling jujurnya. Nah, itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul dan menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, anak-anakku, selain rasul juga dibekali kecerdasan, kemudian kejujuran oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dengan fisik yang sempurna, yang paling sempurna di antara umatnya. Nah, rasul juga dibekali dengan mukjizat. Mukjizat itu artinya kehebatan yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa yang melebihi kebiasaan pada umumnya. Ya. Nah, mukjizat ini mukjizat sesuatu yang luar biasa yang melebihi kehebatan manusia pada umumnya. Karena mukjizat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya apa? Ya, manusia diberikan kecerdasan secara umum oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk rasul itu diberikan kecerdasan yang melebihi dari para manusia di sekelilingnya. Ya, contoh lagi, ya mukjizat ini ya anak-anakku. Contoh lagi adalah misalkan ketika dalam keadaan terdesak ya, mukjizat rasul ini keluar ya, artinya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan mukjizat. Contohnya ketika manusia merasakan panasnya api ya, ketika kita mencoba ya tangan kita menyodorkan ke panasnya lilin ke lilin ya, yang sedang apinya itu yang sedang nyala ya, kemudian kita coba, wah itu terasa oleh kita panasnya ya. Tapi untuk Nabi Ibrahim ya, ketika dibakar oleh Raja Namrud, maka api yang tadinya panas itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mukjizatnya Nabi Ibrahim adalah tidak terbakar oleh api, melainkan terasa adem. Ya, apa kata Allah? Ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah sejuk dan juga keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Nah, kemudian selanjutnya anak-anakku, kita akan mengenali nama-nama Rasul Allah. Siapa saja nama-nama Rasul Allah? Ya, siapa saja nama-nama Rasul Allah? Nah, nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa taala.
Rasul Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui ada 25. Ya, ada 25. Yang wajib kita ketahui, yang wajib kita hafal ada 25. Ya, 25 nabi ini terangkum dalam sebuah ya ini ada nyanyian ya, anak-anakku, ada nyanyian yang biasa kita dengar. Nah, ini nyanyiannya ya. Nah, ini nyanyiannya anak-anakku. Ini nyanyian nama-nama nabi dan rasul. Coba kita lihat dulu. Oh, ini ada iklannya dulu ya. Bentar ya. Ini soalnya dari browsernya langsung. Jadi ada iklannya. Ya baik anak-anakku, ini ada iklannya ya, karena ini dari YouTube langsung. Nah, ini nama-nama nabi dan rasul. Ini cantik, ini nggak banget. Tapi tahu nggak sih yang awalnya cantik bisa berakhir jadi sampah? Pas Harbolnas, auto kalap. Kok nggak bisa di-skip Pas ya? sampai, sampahnya berlipat. Sukses check out serum yang lagi hype. Racun. Tapi jadinya kebuang karena nggak cocok. Kita semua pasti pernah ngelakuin. Tapi nggak mau begini terus kan? Gak perlu super power kok untuk jaga bumi kita. Ambil langkah kecil aja dulu. Nah, ini ya. Dari ngurangin sampah. Bentar lagi ya. Belanja pas Ayam. butuh, bukan karena FOMO. Nama-nama nabi dan rasul. Dan pilih produk yang tepat dengan cek trusted review. Atau mulai dengan mini size dulu. Aksi kecil buat hasil yang besar. You can do it, we can do it. Bareng-bareng kita bisa, keep the waste down, beauty up. Nah, bentar lagi. Assalamualaikum, saya Dea. Teman-teman, mari kita bernyanyi dan menghafalkan nama-nama 25 nabi kita, umat Islam. Mari bernyanyi. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad, itu semuanya nabi kita orang Islam. Ya, itu lagu 25 nabi dan rasul yang sudah kita sama-sama ya. Kita sudah sama-sama melihat 25 nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui dan wajib kita hafal. Anak-anakku semua mudah-mudahan hafal ya, dari Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub ya. Suaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik,
Ya, ini 25 nabi dan rasul. Kalian bisa mendengarkan lewat YouTube ya, kalian supaya hafal, sering mendengarkan nama-nama nabi, nanti secara sendirinya itu hafal ya. Nah, Bapak juga sama dulunya seperti itu ya, menghafal lewat lagu. Nah, selanjutnya kita akan ke materi sifat para rasul Allah, sifat wajib ya. Anak-anakku, sifat wajib itu apa? Artinya sifat yang harus ada dalam diri rasul, itu namanya sifat wajib. Nah, sifat yang mustahil, sifat yang tidak mungkin ada dalam diri rasul, itu sifat mustahil. Kalau sifat jaiz, sifat yang mungkin ada, boleh ada dalam diri rasul, yaitu sifat-sifat kemanusiaan ya, secara umum. Nah, anak-anakku, sifat rasul yang pertama adalah sidik. Sidik artinya jujur ya. Seorang rasul tidak mungkin berkata bohong. Ya, karena rasul adalah manusia pilihan. Kemudian sifat yang kedua ya, sifat yang pertama sidik, kemudian sifat yang kedua adalah amanah. Ya, sifat yang kedua adalah amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Artinya ya, Rasul itu ketika menyampaikan wahyunya itu sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Ya. Jadi tidak mungkin seorang Rasul ketika dititipkan wahyu atau perkataan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasul itu menyembunyikan atau Rasul tidak mau menyampaikan alias berkhianat ya, kepada umatnya. Itu tidak mungkin. Ya, maka sifat wajib bagi Rasul adalah amanah, sangat dapat dipercaya. Nah, kemudian sifat wajib Rasul yang ketiga adalah tabligh. Ya, tabligh itu berasal dari balagho, ya artinya menyampaikan ya seorang untuk lomba-lomba di antara SD puisi dengan pembuatan video ILM Iya. karakter. Iya. Sekarang Panang jam 1, standby lihat ya di sini atau di laptop di mana. Iya, Ibu. Ibu MC nanti, nah Ibu nanti di sini Ibu. Iya. Panitia. Jadi PM 1 harus ada puisi satu orang, nanti Iya. Ibu wali kelas bagaimana namanya. Iya. Karena maha tugasnya mendengarkan. Ya jubis. Iya, Ibu, siap. Ya, kasih ya. Iya. Sama ini sama ya video. Nah, ya. Selanjutnya adalah tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Seorang rasul tugasnya yaitu menyampaikan sesuatu firman, sesuatu hal yang kaitannya dengan kabar berita atau perintah atau larangan, semua yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyampaikan segala apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul tidak pernah menyembunyikan, tidak pernah mengurangi, bahkan menambah firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang kita semua dapat dari Al-Qur'an itu adalah asli firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, sifat Rasul selanjutnya yaitu fatonah ya anak-anakku. Jadi pertama sidik, amanah, tabligh, fatonah ya. Selanjutnya adalah sifat fatonah. Sifat wajib Rasul itu sudah pasti cerdas, dan cerdasnya itu melebihi umatnya ya. Ketika Nabi Isa dengan umat Nasrani ya, berarti Nabi Isa itu adalah yang paling cerdasnya. Ketika Nabi Musa ya, di hadapan umat Yahudi
Nabi Musa adalah yang paling cerdasnya. Nah, ketika Nabi Muhammad ya di hadapan para umatnya, berarti Nabi Muhammad adalah orang yang paling cerdasnya di antara para umatnya. Nah, ini ya, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang jenius ini mampu menjawab semua pertanyaan umatnya walaupun sesulit apapun. Karena cerdasannya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya, jadi Nabi Muhammad ketika mendapati pertanyaan dari umatnya, Nabi Muhammad mampu menjawabnya dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu ada materi perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ada 4 sifat wajib. Tapi sebelumnya kita materi tambahan dulu ya, materi tambahan sifat wajib. Ya, selain sifat wajib, ada lawan daripada sifat wajib yaitu sifat mustahil. Lawannya sidik, lawannya jujur yaitu kazib ya, atau kizib, artinya bohong. Lawannya amanah yaitu hianat. Ya, lawannya tabligh. Lawannya tabligh yaitu kitman. Ya, kitman itu menyembunyikan. Lawannya fatonah, lawan kata atau lawan sifatnya ya, sifat mustahilnya dari fatonah itu balada. Balada itu artinya bodoh. Rasul tidak mungkin bodoh. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan Nabi dan Rasul? Nah, ya. Sama-sama laki-laki persamaannya. Sama-sama orang pilihan. Sama-sama mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika Nabi mendapatkan wahyu itu hanya untuk dirinya sendiri. Ya, tidak diberikan kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Ketika mendapatkan wahyu ini untuk Nabi ya. Nabi itu tidak berkewajiban untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, akan tetapi Rasul ya ketika menyampaikan wahyu itu punya kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya. Itu bedanya. Ya, jadi anak-anakku sudah paham antara Nabi dan Rasul perbedaannya. Kalau Rasul wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya, sedangkan Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, ini ada kolom ya. Kolom yang memudahkan kita untuk mengetahui ya, mendeskripsikan perbedaan dan persamaan antara Nabi dan Rasul. Nah, ya, bedanya kita persamaan dulu. Tadi ya, Nabi dan Rasul sama-sama menerima wahyu, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak ya. Sama-sama menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi menerima wahyu, Rasul juga sama. Nah, kemudian yang kedua, Nabi dan Rasul sama-sama laki-laki. Laki-laki pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang terbaik di antara umatnya. Nah, ini Nabi dan Rasul. Kemudian Nabi dan Rasul sama-sama diberikan mukjizat, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bedanya apa sih? Bedanya Nabi tidak memiliki umat sedangkan Rasul memiliki umat. Nabi tidak mempunyai kitab suci tetapi Rasul mempunyai kitab suci. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Rasul itu. Kemudian Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu yang diterimanya. Kemudian Rasul wajib menyampaikan wahyu yang diterima kepada seluruh umatnya. Ya. Nah, ini perbedaannya anak-anakku antara Nabi dan Rasul. Perbedaannya seperti ini. Ya. Jadi ada 3 perbedaan yang mendasari anak-anakku. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua dan kesimpulannya adalah bahwa kita wajib mengimani Rasul-Rasul Allah. Rasul adalah laki-laki pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, kemudian
Sifat-sifat wajib dari Rasul ada 4, sidik, amanah, tabligh, fatona. Sifat mustahilnya ada 4 juga, yaitu lawan daripada sifat wajib, yaitu kitman, balada, hianat, dan juga kitman, balada, amanah, kitman, balada, kemudian khianat ya. Kitman, balada, khianat. Dan satu lagi yaitu tadi kidib ya, kidib. Ya benar. Kidib, kitman, balada, khianat. Nah, itu sifat mustahil yang tidak mungkin ada dalam diri Rasul. Nah, sifat jaiznya atau sifat yang boleh ada dalam diri Rasul itu segala sifat kemanusiaan yang tidak mengurangi kehormatan dan derajat Rasul sebagai utusan Allah. Ya, jadi Rasul punya sifat jaiz, sifat manusia ya, yang ketika belum makan ya Rasul juga merasakan lapar dan lain sebagainya. Ketika haus Rasul juga minum ya, itu sifat-sifat manusia tapi tidak mengurangi kehormatan dan derajat sebagai nabi dan rasul. Nah, begitu anak-anakku. Kemudian ya, perbedaan dan persamaan Rasul tadi ya, kesimpulannya bahwa sama-sama menerima wahyu untuk persamaannya, sama-sama laki-laki pilihan Allah, dan sama-sama diberi mukjizat. Kemudian perbedaannya tadi, Nabi tidak memiliki umat, sedangkan Rasul memiliki umat. Kemudian Nabi tidak mempunyai kitab suci dan Rasul mempunyai kitab suci. Kemudian Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya, sedangkan Rasul wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, itu semua untuk hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan anak-anakku tetap semangat dan tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita semua terhindar dari segala penyakit yang sedang mewabah di negeri ini. Sekian, mari kita sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.